Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti Nurul Fadilah, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500221 Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Bunda Roza Yenita MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam yang harus dimiliki, macam-macam kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Berikut 4 kompetensi guru yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Guru merupakan kemampuan seorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, dan standar pembiayaan harus ditingkatkan secara berkala dan berencana. Berikut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal. Guru itu sebagai learning agent atau agen pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Berikut 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi kemampuan seorang guru yang dapat mencerminkan kepribadian yang dewasa, yang arif, berwibawa, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Karena guru itu dicontoh dan diikuti, selalu dilihat. Maka dari itu, kita sebagai pendidik wajib memiliki kompetensi kepribadian ini. Nah, kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa, yaitu kepribadian stabil atau mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Kepribadian yang berikutnya yaitu kepribadian yang arif. Kenapa? Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Lalu ada kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Lalu memiliki akhlak mulia, itu sudah pasti harus memiliki akhlak mulia, jujur, takwa, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh seluruh peserta didik.
Lalu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik. Seorang guru dapat merancang pelaksanaan pembelajaran, mengembangkan peserta didik, dan mengevaluasi peserta didik. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Dapat memahami peserta didik, lalu melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik. Materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Lalu, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Lalu, merancang dan mengevaluasi itu sudah pasti. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Mengembangkan peserta didik. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengembangkan peserta didik, harus bisa mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya. Lalu ada yang namanya kompetensi ketiga, namanya kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, untuk bergaul dengan peserta didik tersebut, dengan orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, terhadap tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Guru harus dapat melakukan adaptasi di tempat ia bertugas, di wilayah dia bertugas. Guru mampu melakukan komunikasi secara lisan maupun secara tulisan, karena guru adalah penyampai. Lalu kompetensi yang berikutnya, kompetensi terakhir, yaitu kompetensi keempat, kompetensi profesional. Kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional meliputi penguasaan terhadap materi, penguasaan terhadap standar, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Juga guru harus dapat menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Menurut Sudarmanto, tahun 2009, kompetensi adalah atribut untuk meletakkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dan unggul. Atribut tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Nah, teman-teman, menjadi seorang guru PAUD merupakan tugas yang sangat luar biasa.
Karena sesungguhnya profesi guru bukanlah pilihan kita sendiri, namun hakikatnya menjadi seorang guru adalah pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ayo jangan menyerah dengan keadaan, niatkan untuk mencerdaskan dan buktikan keberhasilan di atas keraguan orang lain. Sekian materi yang saya sampaikan dalam video ini, kurangnya milik saya, lebihnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.